Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Wah, senang sekali ya bisa menjadikan lingkungan sekitar menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam belajar. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak memanfaatkan sumber daya energi dan perubahannya. Benar sekali. Oleh karena itu, kita harus lebih menghargai sumber daya alam, termasuk sumber energi dan perubahannya. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Macam-macam energi sebagai berikut. 1. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. 2. Energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. 3. Energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain, seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. 1. Energi listrik menjadi energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. 2. Energi listrik menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi gerak adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. 3. Energi panas menjadi energi panas. Contohnya ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh maka akan panas. 4. Energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya penggunaan panel surya. 5. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya penggunaan alat pengering rambut atau hair dryer. 6. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya menabuh gendang atau bertepuk tangan. Begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang bersama kelompokmu temukan contoh-contoh lain perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, bentuk perubahan energi yang pertama, misalkan energi listrik menjadi energi panas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, setrika, microwave, solder, oven, rice cooker, kompor listrik, pemanggang listrik, dan pemanas air listrik. Kemudian bentuk perubahan energi yang berikutnya, energi listrik menjadi energi gerak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kipas angin, blender, mesin bor, lift atau elevator, tangga berjalan, mixer, motor listrik, mesin jahit, penyedot debu, dan mesin cuci. Kemudian energi gerak menjadi energi panas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, menggosokkan telapak tangan, berjalan kaki yang jauh, bermain perosotan, ban sepeda dan aspal saat mengerem, dan membuat api dengan batu. Kemudian bentuk perubahan energi yang berikutnya adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah panel surya. Bentuk perubahan energi yang terakhir, energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bertepuk tangan, getaran pita suara manusia, drummer memukul drum, memetik gitar, lebah berdengung, dan derap langkah sekelompok orang berbaris di jalan. Bacalah dengan nyaring bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya berikut ini. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI
Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab Walhi dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat, Bangka. Kini listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Nah, berikut adalah gambarnya. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh Walhi dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, Walhi juga tidak lepas tangan begitu saja. Walhi turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. 1. Apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. 2. Apakah panel surya itu? Panel-panel surya adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. 3. Perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Perubahan yang terjadi pada PLTS adalah perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Amatilah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Identifikasikan perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitarmu. Ceritakan secara tertulis pada kolom berikut. Nah, ini hanya sekedar contoh saja ya. Di sekitar kita banyak sekali contoh perubahan energi. Misalnya saja perubahan energi listrik menjadi energi panas digunakan pada penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak dimanfaatkan pada penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Perubahan energi gerak menjadi energi panas dimanfaatkan pada ban sepeda. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik dimanfaatkan pada panel surya. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dimanfaatkan oleh pemain drum. Banyak contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mainan pun ada yang memanfaatkan adanya perubahan energi. Kapal otok-otok, mainan kapal uap. Kapal otok-otok merupakan mainan tradisional berbahan baku seng dan merupakan mainan kebanggaan anak-anak Indonesia. Cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan uap untuk menggerakkan atau mendorong kapal. Bahan dan cara membuatnya sebagai berikut. Alat dan bahan: 1 seng, 2 gunting seng, 3 spidol, 4 tang, 5 cat besi, dan 6 kuas. Langkah kerjanya: 1. Buat gambar pola badan kapal pada seng menggunakan spidol. 2. Buat pola ruang pembakar. 3. Potong semua pola menggunakan gunting seng. Mintalah bantuan orang tua, guru, atau orang dewasa yang mendampingi untuk melakukannya. Jangan melakukannya sendiri. 4. Buatlah saluran pipa panjang knalpot dari seng yang digulung. 5. Rangkailah kapal dan rekatkan tiap-tiap bagian dengan membuat tekukan pada seluruh bagian tepinya. 6. Warnailah kapal menggunakan cat besi. Warnai sesuai seleramu. Pekerjaan ini harus didampingi orang dewasa atau orang tua atau guru ya. Cara memainkan sebagai berikut. 1. Isi air pada 2 pipa yang ada di bagian depan perahu. 2. Masukkan minyak goreng dan sedikit kapas ke wadah pembakaran yang berfungsi sebagai pembakar. 3. Nyalakan pembakar yang sudah diisi kapas dan minyak goreng. 4. Setelah kapal panas akibat pembakaran,
maka kapal mainan akan mulai bergerak dan akan mengeluarkan bunyi otok-otok, otok-otok. Kesimpulannya, 1. Perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? Perubahan energi yang mampu mendorong kapal bergerak adalah perubahan energi panas menjadi energi gerak. 2. Apakah fungsi kapas dan minyak goreng? Kapas berfungsi untuk menyerap minyak goreng dan juga sebagai sumbu, sedangkan minyak goreng berfungsi sebagai bahan bakar kapal. 3. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Jika tidak ada kapas dan minyak goreng, maka tidak ada pembakaran, sehingga tidak ada perubahan energi. Hal tersebut mengakibatkan kapal tidak bisa bergerak. Sumber energi akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika diolah dengan baik. Dalam proses pengolahan sumber energi untuk bisa digunakan oleh manusia, seringkali mengalami proses perubahan energi. Coba carilah informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Nah, buatlah laporan hasil wawancaramu seperti kotak berikut. Laporan hasil wawancara. Nama, Udin. Pertanyaan yang diajukan, apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Hasil wawancara. Narasumber yang pertama adalah orang tua. Perubahan energi gas LPG ke panas. Manfaatnya untuk memasak. Kemudian yang kedua, ketua RT. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Manfaatnya adalah penggunaan mesin bor kayu. Kemudian yang ketiga, keponakan. Perubahan energi yang terjadi adalah energi cahaya menjadi listrik. Manfaatnya adalah penggunaan panel surya. Kemudian narasumber yang keempat, tetangga. Perubahan energinya, energi listrik menjadi energi gerak. Manfaatnya untuk penggunaan kipas angin. Kemudian narasumber yang kelima adalah teman sekelas. Perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi panas. Manfaatnya penggunaan oven. Kemudian narasumber yang keenam adalah anak tetangga. Perubahan energinya listrik menjadi energi gerak. Manfaatnya adalah pada penggunaan blender. Kemudian yang ketujuh kakak. Perubahan energinya adalah listrik menjadi energi cahaya. Manfaatnya penggunaan lampu. Kemudian narasumber yang berikutnya adalah adik. Perubahan energinya adalah kimia menjadi energi gerak. Manfaatnya adalah penggunaan mainan mobil-mobilan. Kemudian yang kesembilan narasumbernya adalah paman. Perubahan energinya adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Manfaatnya digunakan pada kegiatan tepuk tangan. Kemudian yang ke-10 adalah bibi. Perubahan energinya adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Manfaatnya adalah memetik gitar. Kesimpulannya adalah banyak contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.